Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Dahulu, ayolah ikhwah, tatkala para sahabat datang berbondong-bondong kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mempelajari dan mendalami agama yang mulia ini. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bergegas, dengan spontan menyambut kedatangan mereka, seraya mengatakan ahlan wa sahlan bi talibil ilmi. Maka nahnu naqulu lakum ahlan wa sahlan bi hudurikum fi talibil ilmi. Maka kami pun mengatakan kepada kalian, selamat menuntut ilmu, wahai saudara-saudaraku. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, sesungguhnya keutamaan menuntut ilmu sangatlah banyak. Terlebih-lebih para ulama kita banyak menulis karya-karya ilmiah, menulis kitab-kitab terusus keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu. Terlebih-lebih lagi seorang tersebut berjalan atau mendalami ilmu yang sangat agung ini, yaitu ilmu yang di dalamnya dinukilkan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah, yaitu ilmu yang terlandaskan dengan argumen, burhan, sebagaimana Allah mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, kalau tidak ada keutamaan, melainkan satu keutamaan saja, mempelajari bahasa Arab, mempelajari keutamaan bahasa Arab hanya satu, umpamanya hanya satu, maka cukuplah bagi kita untuk bersungguh-sungguh mempelajarinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an Arabiyyan, berbahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Jika seseorang, mafhumnya di sini, jika seseorang menginginkan dan dia dianggap orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki akal yang sehat, dia menambah kecerdasannya, mengasah otaknya, maka dia selayaknya mempelajari bahasa Arab yang mulia ini. Dengan bahasa Arab, senantiasa dia diasah analisanya, pisau analisanya, atau pisau analisisnya. Kemudian diasah juga kecerdasannya.
ya, dan juga dia memahami ya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an, yang di situ dia tatkala memahami bahasa Arab, dia akan mudah menghafalnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Dan tatkala dia mempelajari bahasa Arab, dia akan mudah ya, akan lebih mudah menghafalinya, memahaminya dan mempelajari tafsirnya. Namun ya begitu banyak keutamaan-keutamaan orang ya yang menuntut ilmu terus bahasa Arab ini. Imam Ibnu Katsir mengatakan lisanul Arabi syiarul Islam. Lisanul Arabi syiarul Islam. Bahwasanya orang-orang yang berbahasa Arab, orang-orang yang mengerti bahasa Arab merupakan dia ya, menyuarakan, menyiarkan syiar-syiar Islam. Ya, syiar-syiar Islam. Ini keutamaan orang yang mempelajari bahasa Arab. Dan juga dia tatkala bukan hanya dia ya tatkala dia memahami, tatkala dia pandai mahir dalam bahasa Arab, bukan hanya dia memahami Al-Qur'an, dan dia juga memahami kalam Rasul. Ya, perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidaklah Al-Qur'an ini diturunkan melainkan perlu penjelasan dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sendiri bagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau berkata bersabda dengan berbahasa Arab. Ya. Karena bahasa Arab sebagaimana kata para ulama afsahul lughah wa'awsauha ya, dan sepasih-pasih bahasa Arab adalah sepasih-pasih bahasa adalah bahasa Arab dan luas maknanya ya, bahasa Arab adalah luas maknanya, awsauha paling luas, mencakup komprehensif ya, mencakup semuanya, berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang masuk dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah pilih, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Tidaklah seseorang dia memahami agama ini dengan benar, memahaminya, tahu maksudnya, tahu apa penjelasan para ulama, langsung dengan kalam ulama, aqwal ulama, ya, kutubul ulama, ya, lisanul ulama, melainkan dia dengan bahasa Arab. Maka orang-orang yang Allah pilih memahami agama ini dengan benar, apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, maka dia akan dipahamkan agamanya dengan dia lebih dahulu memahami bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah kunci dari itu semua. Kunci dalam dia memahami Al-Quran, kunci dalam dia memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia kunci memahami penjelasan para ulama, dan kunci dia memahami penjelasan para ulama. Makanya orang yang berbeda, orang-orang yang benar-benar mempelajari dengan baik, ya, tafaqquh fid din, berbeda hanya orang yang belajar
ya, seminggu sekali, atau dia belajar di YouTube saja, ya, berbeda dan hasilnya akan berbeda. Makanya antum lihat orang-orang yang belajar ya di pondok pesantren yang dengan tiap hari dia belajar dan sungguh hasilnya sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang hanya ngaji seminggu sekali atau ngaji sebulan sekali dan lain sebagainya, atau waktu-waktu dia libur kerja saja. Berbeda sekali. Kenapa? Waktu yang dia korbankan, waktu yang dia sudah luangkan untuk agama ini lebih banyak ya dibandingkan dengan orang yang lain. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang tertentu untuk ya mempertahankan agama ini, untuk menjaga agama ini dari orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyesatkan dari pemikiran, akidahnya, lisannya, dan perbuatannya. Maka Allah akan pilih orang-orang tersebut untuk menyuarakan kebenaran, untuk mengobarkan bendera as-siratal mustaqim, ya, yang dipahami oleh para sahabat, yang dipahami oleh para ulama kita. Maka orang tersebutlah tatkala mereka mengetahui ilmu dan bisa yufarriqu bainal haqqi wal batil, mereka bisa membedakan antara hak dengan batil, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan mereka menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja orangnya yang berjalan menuntut ilmu, mencari ilmu, dimanapun orangnya, siapapun dia, apapun statusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahami dia dan akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan cukuplah hadis berikut ini yang membuat cambuk buat kalian, membuat untuk mengobarkan semangat ya, agar kalian mengambil keuntungan yang sangat banyak, dan termasuk kalian adalah orang-orang ahli waris. Ahli waris bukan sembarangan orang yang kalian menerima warisan, akan tapi kalian adalah pewaris, ahli waris dari ulama. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, al ulama'u warasatul anbiya. Ya, berbahagialah bagi kalian dan termasuk orang-orang yang menuntut ilmu, termasuk ahli waris para anbiya. Karena Rasulullah SAW mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Orang yang berilmu adalah disebut alim, orang yang berilmu. Lawannya al-jahil. Jamannya adalah al-ulama. Maka orang yang berilmu ya, dia termasuk ya ahli waris para anbiya. Dia mengambil warisan dari para nabi. Karena Nabi SAW mengatakan wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan kepada kalian uang, harta, kendaraan yang mewah. Walakin warisu ilma faman akhadahu akhadha bihadzil wafirin. Akan tapi para anbiya, ayo ikhwah, ayo syabab, para anbiya adalah mewariskan kepada kita, kepada kalian sebuah ilmu. Yang mewariskan kepada kita adalah al-ilmu. Ya. Ilmu yang tatkala
perbandingan orang yang memiliki harta dengan orang yang memiliki ilmu sangat berbeda. Tatkala seseorang memiliki harta banyak, dia bagaimana memikirkan pagi dan siang dan malam agar hartanya tidak hilang, agar hartanya tidak berkurang, agar hartanya tidak dicuri oleh orang, tidak dirampok oleh orang lain. Akan tapi orang yang memiliki ilmu, dimanapun dia berada, dia tidak kebingungan. Ilmulah yang menjaga dia, ilmulah yang membimbing dia, agar dia tidak celaka, agar dia tidak binasa, dan agar dia tidak terjatuh kepada dosa-dosa besar, ya, yang akan menghancurkan seseorang, ya, dirinya, merugikan dirinya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir dari sambutan anak ini, nasihat al-Imam Syafi'i, ya. Jadi kalau antum mau bisa bahasa Arab, melancar bahasa Arab, mahir, yatakallam bil Arabiyyah, bil lughatil Arabiyyah, fa'lamu, ketahuilah oleh kalian, ya, dan ingatlah, ihfadhu, dan hafallah, ya, kalamin Imam Syafi'i, perkataan dari seorang imam besar, Al-Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan kepada kita, berpesan kepada penuntut ilmu, ya, berpesan kepada para penuntut ilmu, beliau mengatakan, lan tana ya ahi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, sesungguhnya senantiasa kalian tidak akan mendapati ilmu. Lan tanalal ilma, lan di sini, ya, harfun nasab, akan tapi menafikan selamanya, ya, kalian tidak akan mendapati sebuah ilmu dimanapun kalian berada, ya, kalian tidak akan mendapati ilmu yang kalian inginkan kalau kalian tidak melalui 6 proses atau melalui 6 tahapan. Ya hilan tanadal ilma illa bisittatin, kecuali dengan 6 tahapan itu, kata Al-Imam Syafi'i. Yang pertama, Al-Imam Syafi'i mengatakan seseorang harus, jika ingin memperoleh apapun ilmunya, terutama ilmu agama ini, karena ilmu agama ini adalah berat. Coba antum lihat di mana-mana ada, di mana-mana, ya, walaupun dengan siapapun, ya, dia belajar dengan ustadz yang bergelar doktor atau sekalipun dengan syekh, ya, kalau dia tidak melalui 6 unsur ini, 6 proses ini, maka dia tidak akan berhasil. Siapapun orangnya, siapapun gurunya, ya, maka Al-Imam Syafi'i, ya, dan ini perlu ditulis dengan tinta emas, ya. Wahai saudaraku, kalian tidak akan memperoleh sebuah ilmu kecuali kalian, ya, melalui 6 proses, 6 tahapan, 6 langkah. Yang pertama, kalian harus memiliki al-hirs, semangat. Ya. Ada semangat dulu. Kalau nggak ada semangat, malas, ya. Seperti kita ibadah, ikhwah. Ibadah kayak kita sholat, ya. Kalau nggak ada semangat, malas, ya. Kalau udah malas, ya nggak konsentrasi sholatnya, nggak bisa konsentrasi sholatnya, karena malas melakukan itu, ya. Sebagaimana orang-orang munafik itu, ya, yang dia tanda-tanda orang munafik kalau sholat dia kusala, malas. Makanya adanya semangat untuk menuntut ilmu. Ini adalah modal. Ya. Jadi kalau tentara itu sebelum dia perang, yang penting semangat dulu. Kalau menang belakangan. Begitu juga antum, paham tidak, itu belakangan, semangat dulu. Ada semangat yang membara.
ya, yang mengalahkan semuanya, ya, ya, mengalahkan kesibukan kita, mengalahkan waktu yang lain, kita korbankan untuk ini, maka akan bisa semua. Dipaksa, semua itu harus dipaksa dulu. Tatkala kita ibadah pun kita perlu dipaksa. Kita mau sholat sunnah, sholat rawatib, sholat malam, sholat duha, pertama-tama berat sekali. Tatkala kita udah biasa memaksa diri kita untuk ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Ya, dan Allah akan kasih jalan. Itu yang pertama. Modal pertama adalah semangat. Tapi ya bukan hanya semangat, ya, ada modal semangat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan wal mujtahidun atau wa mujtahidun wal mujtahidu. Yang kedua adalah sungguh-sungguh, bukan hanya semangat tapi diiringi dengan kesungguhan untuk benar-benar ingin memahami, menguasai, mengangkat, ya, kebodohan, mengetahui sebuah keutamaan ilmu itu tersebut. Ingin benar-benar bisa, ingin benar-benar memahami perkataan para ulama, kitab ingin bisa membaca kitab para ulama, bukan hanya sekedar qila wa qal, bukan sekedar hanya katanya dan katanya, bukan hanya sekedar penjelasan dari ustaz-ustaz, daripada para dai, akan tapi bisa mampu sendiri memahami, ya, aqwal ulama dengan sendiri. Nah, itu dengan bukan hanya semangat tapi ada kesungguhan, ya, berupaya sekuat tenaga untuk bisa meraih ilmu tersebut. Jika seseorang ingin komlot, ya, di masa studinya, maka dia ada kesungguhan, emang benar-benar, ya, ada upaya untuk meraih gelar prestasi itu. Ya. Jadi kalau misalkan anak ingin menjadi wisuda terbaik, tapi kagak ada kesungguhan dan tidak ada semangat dan tidak ada kesungguhan untuk meraihnya, santai. Semangat ada tapi santai, ini pun tidak bisa. Ini pun tidak bisa. Semua itu perlu kesungguhan, upaya untuk meraih yang kita inginkan. Begitu juga tatkala kita ingin surga, harus ada kesungguhan, ya, dalam ibadah. Jangan malas-malesan, bukan hanya sekedar adat kebiasaan. Dengan ilmu. Dengan apa, ikhwah? Dengan ilmu. Al-khirs wal mustahidu. Kemudian kata Imam Syafi'i yang ketiga adalah al-bulghah, adanya modal. Maka jika ada seseorang yang belajar tanpa modal, maka nihil sekali. Ya, sangat nihil sekali. Di zaman dahulu para ulama kita lihat bagaimana sirahnya, perjalanannya, perjuangannya dalam menuntut ilmu. Sebagian mereka yang sampai, ya, menjual genteng rumahnya. Sebagian mereka ada yang menjual bajunya. Sebagian mereka ada yang, ya, berjualan. Ya, sebagian mereka ada yang tukang servis dan lain sebagainya. Ya, itu perjuangan para ulama kita. Ya. Maka masyhurlah sebagian perkataan ulama, man talabal ilmi fahuwa aflas. Ingat ya, barang siapa yang dia mendalami ilmu sungguhan maksudnya, fahuwa aflas, maka dia akan bangkrut. Ya. Sebagaimana dalam hadis, ada seorang yang banyak bawa pahala yang sangat banyak, tapi Nabi SAW menceritakan bahwasanya dia orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ternyata pahalanya tersebut apa? Ya, untuk membayari dari dosa-dosanya itu, menutupi dosa-dosanya itu. Barang siapa yang menuntut ilmu, dia akan rugi. Dan ini anak sudah mengalami semua, Pak. Sampai
Wah, nggak bisa diceritakan di sini, panjang ya. Panjang sekali ya. Bagaimana dahulu, wah, susah kayak apa, seperti apa, sampai rumah kita itu ngontrak itu sampai atapnya itu sama kepala itu cuman 2 jengkal, ya. Pernah gitu. Jadi seperti itu kalau mau sungguhan, ya. Ya ada modal, antum beli kitab, ya, mulakhas, pakai modal, nggak boleh mencuri. Antum beli mukhtarat, pakai modal, pakai uang, ya. Antum beli kamus juga pakai modal, ya, bukan majanan. Maunya gratisan mulu ya. Ya gitu, kalau mau gratisan jadinya ilmunya juga gratisan juga. Ya, seperti itu. Kemudian kata Imam Syafi'i yang keempat, wa su'batul ustad. Wa su'batul ustad. Adanya bimbingan. Adanya bimbingan dari ustad. Jadi kalau antum belajar sendiri, coba deh. Sekarang antum coba, antum baca Mukhtarut sendiri, bandingkan dengan antum belajar dengan ustad. Dan anak yakin 100%. 100% bukan 90, 100%. Antum mungkin itu bisa pahamnya mungkin bertahun-tahun ya baru paham. Tapi kalau antum dengan ustadz, antum lebih mudah dan lebih cepat untuk memahaminya. Karena apa? Ustadz itu juga dia sudah mempelajari itu dari gurunya juga. Jadi kalau dahulu Ibnu Sirin mengatakan al-isnadu minad-din. Jadi kayak sanad gitu ya. Ada sanadnya. Jadi tatkala kita belajar pun ada gurunya. Ya. Ibnu Sirin mengatakan al-isnadu minad-din. Laula isnadu lakana laka ala qala masya. Kalau isnad itu bagian dari agama. Kalau seandainya tidak ada isnad, maka orang mengatakan sekendaknya, seenaknya, perutnya. Ya. Dan maka anak pun sudah belajar ya, bertahun-tahun di pondok pesantren dan sudah diajarkan oleh ustadz-ustadz yang di sana. Begitupun pula, dan tatkala antum nggak bisa belajar sendiri akan lama memahami itu. Dengan bimbingan ustadz, maka antum dengan yang pertama dengan ada kemudahan karena ustadz itu sudah mempelajari metodenya. Kemudian antum lebih cepat paham. Kemudian yang ketiga adalah tidak salah paham, gagal paham. Ya, itu bukan hanya bahasa Arab dan semuanya, hadis juga begitu. Ya, anak sampai sekarang juga masih dengerin ya penjelasan para ulama. Biar kita bisa baca sendiri, takutnya nanti salah dalam memahami. Nah, kebanyakan para duat itu tidak merujuk kepada penjelasan para ulama. Ya, yang duat-duat yang menyimpang maksud kami itu dia tidak merujuk kepada para ulama-ulama yang rabbani. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan sendiri. Nah, itu salahnya. Ya. Oh, berapa tadi? 4. Ada berapa tadi? Soal? 4. 4 ya. Yang pertama apa tadi? Semangat. Semangat, Ustaz. Yang kedua? Bersungguh-sungguh. Yang ketiga? Modal. Iya, terus? Yang keempat, harus belajar dengan ahlul zikr yang ahlinya ya seorang ustadz. Yang kelima adalah az-zaka, kecerdasan. Ya. Jadi seseorang nggak boleh belajar itu idiot ya, atau tulalit. Nah, ini nanti menyusahkan gurunya juga. Ya. Jadi bersyukurlah atau beruntunglah antum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan, walaupun kecerdasan kita bertingkat-tingkat. Ada yang memang dari genetik. Dia baru sekali dengar langsung hafal. Ini seperti Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i datang ke pasar ya, tempat keramaian, itu langsung ditutup
telinganya. Dan bukan hanya Imam Syafi'i, banyak ya. Kita bisa lihat biografi para ulama ya. Di antaranya Imam Syafi'i. Dan banyak ulama-ulama lain juga seperti itu. Jadi kecerdasan, dan Imam Bukhari juga sama. Jadi ditutup ya. Mereka kalau datang ke pasar ditutup. Karena apa? Sekali mereka dengar, mereka paham, mereka hafal. Per kata, per huruf. Apa? Subhanallah. Kecerdasannya. Luar biasa. Ya. Adapun kita mungkin sedang-sedang ya. Nggak seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Ya. Tapi bisa diasah. Semua itu bisa diasah. Seperti pisau. Kalau pisau senantiasa diasah tiap hari, ya, diasah pagi, mau dipakai diasah lagi, siang diasah lagi, mau ditaruh diasah lagi. Coba kalau tiap hari diasah, apakah ya apapun yang menempel di pisau itu apakah nggak putus? Tangan antum ditempel juga putus ya. Itu seperti itu. Apa otak kita perlunya diasah. Dan ada juga yang Allah Subhanahu wa taala Allah uji dengan ya keterlambatan dalam menerima dan menyerap, memahami, mencerna dan lain sebagainya. Maka bersyukurlah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala otak yang bisa dilatih sehingga menjadi cerdas. Jadi Ana dulu pernah dikasih nasihat oleh kepala sekolah Ana waktu Ana SMK itu. Jadi beliau pernah berpidato seperti ini. Saya hebat kata dia, yang bisa dapat penghargaan macam-macam ya. Itu bukan karena cerdas, bukan saya orang yang paling cerdas, karena saya itu lahir lebih dahulu daripada kamu. Saya lahir dahulu daripada kamu. Sebenarnya sama aja kita. Yang penting mau atau tidak. Maksud beliau begitu, mau atau tidak untuk berupaya, bersemangat, ya, dan melatih, gitu. Bukannya orang itu cerdas itu, bukan, ya, sebenarnya. Memang ada yang genetik ya, genetik beda. Tapi kan kita rata-rata ya gitu aja samanya. Sekarang ini lupa, sekarang ingat, besok lupa lagi. Kan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi semuanya itu nggak ada ya. Jarang sekali. Seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, apalagi di akhir zaman seperti sekarang kita ini. Ya, sangat jarang sekali. Memperoleh sebuah ilmu. Jadi adanya kecerdasan, semangat, ya, bersungguh-sungguh, adanya modal, ada apa? Bimbingan dari guru yang terakhir. Ingat ini yang terakhir juga kata Imam Syafi'i, watuluz zaman. Saat anak belajar bahasa Arab berarti harus sampai mati dong, bukan begitu maksudnya, ditarget. Bahasa Arab nih anak harus bisa 2 tahun atau 1 tahun atau 2 tahun lah maksimal. Ya bukan udah berarti antum udah bisa bahasa Arab berhenti. Ya salah juga. Terus belajar, makanya kata Imam Syed watuluz zaman. Panjang masanya. Ya, kalau untuk bisa bahasa Arab ya berpindah kepada ilmu lain. Bukan udah bisa bahasa Arab ya sudah Ustaz, anak udah selesai nih bahasa Arab. Ya enggak bisa. Makanya kata Imam Syafi'i ya itu belum dapat, antum belum dapat ilmunya. Baru ilmu alat aja. Kayak ibarat antum baru dikenalkan, oh ini kunci. Kalau antum mau jadi mekanik ini kunci 17, ini kunci 15, ini kunci 12. Baru dapat kuncinya doang, tapi belum bisa apa namanya membongkar, memperbaiki dan memasang kembali. Nah, seperti itu. Maka waktu zaman. Kalau udah bisa bahasa Arab apa? Ya antum mau apa dulu nih? Mau menguasai fikih, maka pelajari ilmu dasar dari fikih. Ya.
ada takrib, ada yang dasar-dasar ya. Kitab-kitab fikih yang dasar. Ada apa namanya? Mulakhas fikhiyah yang dasar-dasar, yang al-wajiz ya. Yang gampang, yang dasar-dasar, baru kitab-kitab yang lebih tebal ya. Sarh Muhadzab, Imam Nawawi ya, dan lain sebagainya. Kalau hadis juga dari misalkan dari Arba'in Nawawiyah, kemudian baru ya berlanjut lagi misalkan hadis yang yang lain, baru kitab-kitab induk, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Jadi seperti itu tulus zaman. Mungkin kalau Ana bisa simpulkan, umur kita ini kita habiskan untuk menuntut ilmu nggak cukup. Umur kita ini kalau kita habiskan semuanya untuk menuntut ilmu agama, tidak cukup umur kita ini. Karena terlalu banyak dan terlalu semakin kita dalami seperti lautan yang tidak bertepi, semakin dalam. Semakin kita tahu, semakin bodoh. Jadi semakin antum menyelam, semakin ke tengah, semakin dalam, seperti lautan yang tidak bertepi. Nah, seperti itulah ilmu lautan yang tidak bertepi. Dan ilmu yang diturunkan di dunia ini itu setetes dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa-apanya. Ilmu yang Allah berikan di dunia ini kepada manusia itu ya bagaikan ilmu yang sangat, kalau jarum dicelupkan ke air lautan kemudian diangkat lagi. Itulah ilmu yang dimiliki manusia. Ya, dibandingkan dengan ilmu Allah. Coba, nggak ada bandingannya. Tidak ada berkurang sama sekali ya. Coba. Nah, itu seperti itu. Maka tatkala seseorang berilmu, dia semakin takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu seperti itu. Yang terakhir perkataan Imam Ahmad mengatakan, Al-Imam, sampai kapan kamu belajar? Imam Ahmad mengatakan, minal mahdi ilal lahdi. Saya belajar dari buayan dan hingga sampai saya dimasukkan ke liang lahat. Itulah batas saya tidak belajar lagi, batas saya belajar di dunia ini. Mungkin itu beberapa hal yang Ana sampaikan. Ya, berbahagialah kalian menjadi orang-orang yang Allah pilih ya, untuk menyiarkan, untuk meneruskan warisan para anbiya. Mungkin Ana nggak bisa sampai selesai, Ana serahkan kepada Akhuna Ridho. Baik. Mungkin bisa nanti dijelaskan oleh beliau dan bisa dipandu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah wa jazakallahu khairan ala ilm ya Ustaz wa an-nasiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, mudah teguhkanlah hati ini untuk di atas agamamu. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Ana mempersilahkan Ustadz untuk bisa meninggalkan Zoom apabila ada keperluan syar'i. Insya Allah untuk teknisnya biar Ana yang akan menjelaskan secara keseluruhan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah untuk teknik Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk technical meeting untuk calon peserta baru kelas bahasa Arab lanjutan online ini Ana maksimalkan 20 menit. Tidak akan lama, kurang dari 20 menit akan Ana selesaikan. Insya Allah Ana akan sampaikan jelas, singkat, dan padat. Baik, kita mulai. Latar belakangnya, kelas bahasa Arab online ini telah berdiri pada tanggal 11 Desember tahun 2020. Dan pada awalnya, jumlah peserta yang mengikuti kelas ini itu sebanyak kurang lebih 80 orang. Itu yang terdiri dari ikhwan dan akhwat. Dan saat ini, peserta yang masih aktif sebelum ketambahan antum semua itu berjumlah 9 orang. Kemudian, biografi pengajar. Beliau bernama Abdul Syakur Musawiru. Lahir di Jakarta
pada tanggal 26 Maret tahun 1984. Status sudah menikah. Beliau berdomisili di Kota Jember, dan berikut ini adalah nomor HP-nya. Kemudian data pendidikannya dari tahun 1992 sampai 97 beliau di SDN 1 Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi. Tahun 97 hingga tahun 2000 beliau di SMPN 200 Rorotan Jakarta Utara. Tahun 2000 sampai 2003 beliau di SMKN 4 Cilincing Jakarta Utara. Beliau dari tahun 2007 sampai 2008 beliau masuk pondok pesantren Jamilur Rahman Yogyakarta selama 1 tahun. Kemudian tahun 2008 hingga 2011 selama 3 tahun beliau mondok kembali di pondok pesantren Al Furqan Al Islami Gresik, dan beliau masuk di STD Imam Syafi'i Jember Fakultas Hadis dengan predikat Jayyid Jiddan pada tahun 2011 hingga 2014. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 pada tahun 2018 hingga 2020 di UIN Khas Jember Fakultas Manajemen Pendidikan Islam dengan predikat summa cum laude. Kemudian biografi pengajar. Pengalaman kerja dari tahun 2014 hingga 2015 beliau sebagai staf pengajar Pondok Pesantren Hidayatun Najah Bekasi. 2015 hingga 2016 beliau sebagai staf pengajar Pondok Pesantren Al-Ikhlas Magelang. Tahun 2016 hingga tahun 2017 sebagai staf pengajar Pondok Pesantren Ibnu Hajar Boarding School Jakarta Utara. Tahun 2017 hingga tahun 2018 beliau menjadi kepala atau mudir Pondok Pesantren Al-Barokah Lampung. Tahun 2018 hingga tahun 2020 beliau sempat menjadi pengajar STDI Imam Syafi'i Jember. Tahun 2017 hingga sekarang beliau menjadi pembina Wisma Pesona Quran Jember, dan di tahun yang sama hingga saat ini beliau juga sebagai pembina dan penasehat STI Imam Muslim. Kemudian Ana tegaskan untuk jadwal kelas bahasa Arab lanjut online itu hari Sabtu pada pukul 19.30 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Ahad pada pukul 04.45 hingga 06.00 WIB waktu Indonesia Barat. Jadi setiap pertemuan kita agendakan 2 kali dalam seminggu. Nah, kita masuk ke kurikulum kelas bahasa Arab lanjutan online. Dari judul kelas bahasa lanjutan online berarti ini sudah berlanjut ya, sudah tahap sudah advance. Secara umumnya apabila kita merujuk ke rujukan kitab yang kita gunakan adalah kitab Durusul Lughah li ghairi natikina biha, jilid 1 jilid 2 itu menjelaskan tentang bahasa Arab aktif. Contohnya tentang percakapan bahasa Arab. Kemudian berbicara tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dari percakapan tersebut. Ya, jadi masih seputar bahasa Arab aktif. Jadi tujuan jilid 1 dan jilid 2 ini agar para peserta atau para pembaca atau para penuntut ilmu itu berani untuk berbicara bahasa Arab terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dilanjut ke jilid 3 di jilid 4. Nah, di situ menjelaskan tentang bahasa Arab pasif, yaitu pembahasan tentang ilmu nahwu dan shorof. Nah, ini secara umum jilid 1, jilid 2 ini baru nanti jilid 3 dan jilid 4. Maksudnya adalah untuk pembelajaran ilmu nahwu dan shorof, penulis menaruhnya di jilid 3, jilid 4. Dan ini akan memakan waktu yang cukup lama apabila kita mengikuti alur dari sang penulis. Kemudian Ustadz Syakur akan melakukan program percepatan, yaitu program ini akan diselesaikan itu hingga jilid 2, yaitu akselerasi atau percepatan. Jadi kita di sini akan fokus mempelajari bahasa Arab aktif dan pasif dengan memajukan materi jilid 3 dan jilid 4. Kemudian materi kelas bahasa Arab sudah masuk jilid 2 dan menyelesaikan pelajaran kelima. Tetapi jangan khawatir ikhwan yang baru gabung di sini, insya Allah Ustadz juga tidak hanya fokus untuk bergantung pada
kitab Durusul Lughah. Maksudnya tidak sekedar menghatamkan kitab Durusul Lughah saja, tidak. Tetapi Ustadz Syakuk menggunakan metode kombinasi. Jadi referensi-referensi beliau yang biasanya Ustadz Syakuk gunakan ketika menjelaskan, pasti beliau menggunakan kitab Al-Mukhtarat, itu seperti yang beliau jelaskan sebelumnya. Kemudian beliau juga pasti akan ada tahqiq atau juga tambahan-tambahan. Kemudian materi yang ada di jilid 3, jilid 4 juga akan dimajukan. Jadi proses pembelajaran ini pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Seperti nasihat Ustadz Syakuk yang dibacakan terkait nasihat dari Imam Syafi'i yang poin ke-6 tentang waktu. Ya, pasti membutuhkan waktu yang lama. Tetapi jangan berputus asa ya ikhwan. Insya Allah teman-teman di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk mengejar ketertinggalan. Ya, itu saja untuk Anda jelaskan untuk poin slide yang slide ini. Kemudian metode pembelajaran kelas bahasa Arab lanjutan online itu ada 3. Pertama, kita biasanya belajar tentang teorinya dulu. Teori itu ada 2, yaitu ilmu nahwu dan shorof. Nah, ilmu nahwu nanti Ustadz akan menjelaskan secara gamblang, detail, menggunakan papan tulis. Beliau akan jelaskan, kemudian nanti ada sesi tanya-jawab. Nah, kemudian setelah itu ada praktek. Praktek di sini yang dimaksud adalah setelah sudah mempelajari teori-teori, teman-teman diberi kesempatan untuk mencoba membaca sepenggal kalimat bahasa Arab. Kemudian beliau akan menanyakan sedikit kaidah-kaidah bahasa Arab pasif, nahwu dan sorofnya sesekali gitu. Apakah antum paham betul apa yang sudah dijelaskan Ustadz Syakuk dari teori-teorinya? Dan juga praktek yang dimaksud di sini adalah berbicara bahasa Arab secara aktif. Jadi ada percakapan bahasa Arab yang biasanya nanti diagendakan pada saat memasuki pelajaran yang baru. Nanti disuruh menghafalkan teks percakapannya, kemudian nanti kita praktek untuk berbicara bahasa secara langsung. Biasanya itu berpasang-pasangan. Nah, ini maksud dari praktek. Kemudian diskusi 2 arah di sini adalah Ustadz Syakuk tadi sudah mencontohkan ya, bahwasanya Ustadz Syakuk tidak hanya berbicara 1 arah saja, tetapi Ustadz Syakuk mengajak diskusi antum semua, seperti contoh tadi ketika sudah poin ke-4, ditanya kembali kepada kita. Pertama, apa? Diwan dari Imam Syafi'i. Keikhlasan, kesungguhan, modal, bersama dengan Ustadz. Kemudian yang kelima adalah cerdas. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Itu salah satu cara Ustadz Syakuk mengembangkan pembelajaran ini dengan diskusi 2 arah. Jadi jangan harap para ikhwan di sini waktu memasuki Zoom, antum hanya diam saja. Tetapi antum pasti akan diajak untuk berinteraksi, untuk mencoba kemampuan teman-teman di sini sejauh mana antum dalam memahami pelajaran bahasa Arab yang sudah dipelajari bersama Ustadz Abdul Syakuk. Nah, media pembelajaran kelas bahasa Arab lanjutan oleh itu menggunakan Zoom. Ini sudah ditampilkan seperti ini. Kemudian hasil pembelajarannya akan diupload di channel YouTube Ana, Ridho Arif Al-Rashid. Kemudian kami kelas bahasa Arab lanjutan online menyediakan kelas murojaah, yaitu agenda ini dilaksanakan setiap 1 minggu sekali untuk mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan oleh pengajar. Bisa jadi bahas tentang bahasa Arab pasif, ya, ilmu nahwu shorof, bisa jadi kita mempelajari tentang bahasa Arab aktif. Jadi kita mencoba untuk berbicara bahasa Arab. Natakallamu bil lughatil arabiyyah ilal kita bil durusul lughat. Ya, seperti itu. Jadi jadwalnya itu hari Senin pada pukul 19.30 sampai 12.30. Hanya 1 jam saja. Bagi teman-teman yang ingin berminat untuk murojaah. Dan insya Allah nanti ada moderatornya. Oke, kita langsung masuk ke kriteria calon peserta kelas bahasa Arab online. Insya Allah di sini sudah teman-teman baca di flyer ya. Jadi calon peserta harus memiliki usia di atas 15 tahun, terus calon peserta sudah mempelajari bahasa Arab dasar, ya nahwu dan shorof, atau
percakapan hiwa bahasa Arab, terus memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Kemudian calon peserta harus siap mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Calon peserta wajib membuat pernyataan kesanggupan mengikuti program hingga selesai. Terus calon peserta wajib membayar biaya pendaftaran sebesar 75.000. Uang tidak akan dikembalikan jika peserta memundurkan diri dengan alasan apapun. Jadi perlu Anda sampaikan, jika antum memang kemungkinan terburuk ya ingin memundurkan diri, Anda harap tolong sampaikan pernyataan pemunduran diri antum dengan yang menggunakan adab yang baik. Pertama, sampaikan kepada Ana selaku admin, kemudian nanti sampaikan kepada Ustadz Syakur dengan alasan apa kenapa antum memundurkan diri. Apabila kemungkinan itu terjadi, tetapi Ana harapkan jangan sampai antum bisa antum mundurkan diri di tengah jalan. Semoga antum bisa istiqomah terus hingga program ini selesai, hingga kita bisa menuntaskan jilid 2. Nah, di sini masuk ke peraturan kelas bahasa Arab lanjutan online. Peraturan pertama, seluruh peserta wajib meluruskan dan mengikhlaskan niat mengikuti kelas bahasa Arab lanjutan online karena Allah Ta'ala. Yang kedua, seluruh peserta datang tepat waktu sebelum pengajar masuk ke dalam Zoom meeting. Seluruh peserta wajib memberikan konfirmasi izin usul syar'i, contoh sakit, safar, agenda kampus, berbakti ke orang tua kepada admin atau ketua kelas maksimal H-3 jam sebelum kelas dimulai. Seluruh peserta akan dikeluarkan dari program ini jika tidak hadir sebanyak 4 kali, baik alfa ataupun usul syar'i secara berturut-turut. Seluruh peserta wajib memperhatikan adab sebelum menuntut ilmu dan mencatat fawaid-fawaid selama pemberian materi berlangsung. Anak garis bawahi untuk poin keempat. Apabila antum merasa presensinya sudah 4 kali berturut-turut, Anak tidak semata-mata langsung mengeluarkan, tapi Anak akan tabayun terlebih dahulu untuk menanyakan kembali niat antum memiliki iktikad baik atau tidak. Selama antum memiliki iktikad baik dan bisa menjelaskan kendala antum, insya Allah Ana masih mempertimbangkan antum untuk bisa mengikuti kelas bahasa Arab online ini. Ya. Kemudian, para peserta wajib untuk mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan calon peserta bahasa lanjutan online. Setiap calon peserta wajib mengisi dan memberikan tanda tangan secara non-materai, baik secara elektronik ataupun basah. Maksudnya, bagi teman-teman yang paham teknologi bisa menggunakan aplikasi PDF, tapi apabila teman-teman tidak paham, teman-teman bisa print, kemudian tanda tangan, kemudian difoto saja, itu insya Allah sudah cukup. Maksimal pengumpulannya besok hari Sabtu pada pukul 12 siang. Nanti anak akan kirimkan surat ini dalam bentuk PDF. Kemudian presensi kelas bahasa Arab lanjutan online itu dilakukan di grup WA. Setiap calon peserta akan mengisi presensi kehadiran melalui WhatsApp WA group. Modelnya seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi langsung Ana pantau melalui WA group. Nah, di sini adalah rekapitulasi kelas bahasa Arab lanjutan online. Nah, ini seperti ini. Merah artinya alfa, kuning artinya izin, yang coklat ini nanti baru. Jadi kalau ada warna-warna seperti ini, Ana harap antum bisa memahaminya dengan baik. Jadi setiap bulan pasti ada rekapitulasi kehadiran antum selama mengikuti program bahasa Arab berlangsung. Rekaman kelas bahasa Arab lanjutan online itu dapat diakses pada channel YouTube Ridho Al-Rashid. Link deskripsinya sudah Ana tautkan pada slide ini. Silakan antum bisa ikuti bagi yang teman-teman ingin murojaah, tetapi kalau teman-teman punya referensi lain, Ana tidak masalah selama antum memiliki semangat untuk thalabul ilm, ya, dimanapun antum berada menggunakan referensi apapun untuk mempelajari bahasa Arab, Ana persilahkan. Tapi di sini kami juga menyediakan rekaman kelas bahasa Arab lanjutan online yang sudah kami dokumentasikan di channel Ana pribadi. Dan ini bisa diakses secara publik. Nah, kemudian ini adalah daftar peserta baru kelas bahasa Arab lanjutan online. Bagi yang merasa belum membayar,
dan sudah melakukan interview tetapi masih belum membayar, mohon segera membayar. Apabila belum membayar, maka Anda tidak akan memasukkan ke dalam grup utama sebelum antum memenuhi kewajiban antum, yaitu membayar uang pendaftaran sebesar 75.000, ya, 75.000. Kemudian bagi yang belum interview nanti mohon tidak keluar di Zoom terlebih dahulu, ya. Itu saja yang sudah membayar di sini, jumlahnya ada 4 orang, yang belum membayar ada 3 orang. Bagi yang merasa datanya ada yang keliru, mohon disampaikan kepada Ana. Kemudian daftar peserta kelas bahasa Arab lanjutan online sekarang ini sebanyak 16 orang, insya Allah ta'ala. Ya, ini semuanya insya Allah aktif, dan Ana harapkan ketika nanti antum bergabung di grup utama, semoga kita bisa saling mengakrabkan satu sama lain, tidak perlu ada rasa jiper satu sama lain. Kita juga sama-sama belajar, saling meningkatkan satu sama lain dalam hal kebaikan dan dalam hal kesabaran. Semuanya juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sama-sama mempelajari ad-dinul Islam, wabil khusus al-lughatul arabiyyah, insyaallah ta'ala. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semangat terus ya ikhwan, untuk terus menuntut ilmu, terutama mempelajari bahasa Arab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Oke, untuk agenda yang terakhir Ana buka untuk sesi tanya jawab. Tafadhol. Ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme kelas bahasa Arab? Afwan akhi, izin bertanya. Ya, tafadhol. Dengan siapa? Ana Abdillah Tirza Silmi Kakak. Ya, tafadhol akhi. Izin bertanya, apakah untuk jadwal murojaahnya itu juga ada presensinya? Tidak akhi, karena di sini Ana tidak maksudnya kalau Ana membuat wajib, Ana khawatirnya akan membebani para peserta. Sifatnya itu sunnah muakkadah saja, sunnah yang ditekankan. Karena di sini kami hanya memfasilitasi saja ya kelas murojaah itu. Ya, kami yang sangat berbahagia kalau bisa ada murojaah, sehingga ilmu-ilmu yang kami sudah pelajari itu juga semakin lebih baik. Kadang kita bisa mempelajari kembali materi-materi yang sudah dipelajari itu semakin lebih baik, salah satunya dengan cara muzakarah, berdiskusi. Jadi pemahaman A, B, C itu kita bisa saling bertukar satu sama lain. Nah, ya Ana harapkan bagi antum-antum memiliki waktu waktu yang bisa menghadiri kelas murojaah, tafadhol. Yang penting kami memfasilitasi kelas murojaah ini sebagai bentuk ikhtiar kami kepada antum-antum semua untuk bisa terus mengulang kembali materi-materi yang sudah dipelajari oleh Ustaz Abdul Syakur setiap 1 minggu sekali. Itu yang bisa Anda jawab. Allah a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Oke, untuk pertanyaan kedua, ya, na'am, jazakallah khairan akhi Abdul Tri, ya sudah masuk ya. Afwan, nanti Ana perbaiki lagi datanya. Jadi tinggal 2 orang lagi ya yang masih belum membayar. Afwan, atas kekeliruan data yang Ana masukkan. Jazakallah khairan akhi Agung yang sudah mengkonfirmasi. Ada lagi yang mau ditanyakan seputar teknis pembelajaran kelas bahasa Arab daring ini? Ana persilahkan. Apakah bisa dipahami ya ikhwan? Bisa akhi. Bisa ya, Fah. Yang lain? Insya Allah bisa. Oke. Insya Allah bisa ya. Fahimtum ikhwan? Paham semua? Insya Allah sudah jelas sahih. Sudah jelas ya. Baik.
Bagi yang merasa belum interview, Ana mohon untuk jangan meninggalkan Zoom. Kemudian untuk link grup utamanya nanti Ana kirim setelah antum ini ya, secara personal chat, karena masih ada yang belum memenuhi menyelesaikan kewajibannya. Jadi bagi yang sudah membayar mukafai atau uang pendaftaran, nanti Ana kirimkan link grup utamanya. Dan Ana persilahkan dapat meninggalkan grup calon peserta bahasa Arab lanjutan online. Itu saja yang perlu Ana sampaikan. Sekali lagi, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya ikhwan, la'allakum bi khairin fa insyaallah ta'ala. Ikhris bitolabul ilm, bersemangatlah dengan menuntut ilmu. Itu dari Ana selaku moderator sekaligus koordinator kelas bahasa Arab daring. Syukron jazilan ya ikhwan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Ana selaku koordinator dan juga moderator. Sampai berjumpa besok hari Sabtu pada pukul 19.30 sampai 21.00. Terima kasih ikhwan atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf.